Untuk mengetahui karakteristik peserta didik, geografis, dan atmosfer lingkungan sekolah, maka hal pertama yang saya lakukan adalah berinteraksi dengan masyarakat sekitar sekolah, baik itu wali murid, tokoh adat, dan tokoh agama setempat. Sehingga implementasi pembelajaran PJOK yang berintegrasi dengan lingkungan sekolah sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang merupakan paradigma baru pembelajaran dapat tercapai. Di antaranya, mengajak para peserta didik belajar di alam bebas dan menikmati suasana desa mereka yang sebenarnya memiliki nilai edukasi yang sangat besar. Ini lokasinya di Nulop, Jinip, Kabupaten Birun. Kita melakukan outing class. Ya, ini waduk. Ya, ini semua peserta anak didik kelas 6. Kegiatan outing class di akhir semester. Kerjasama lintas sektor juga saya bangun untuk meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Saya juga mengumpulkan banyak informasi dari internet, baik itu website maupun blog, untuk memperkaya pengetahuan saya tentang perkembangan dunia pendidikan di era digitalisasi seperti saat ini. Hal ini saya lakukan untuk memetakan strategi apa dan target yang bagaimana yang bisa saya capai dalam melaksanakan pembelajaran PJOK di UPTD SDN 3 Jili. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martunis, guru bidang studi PJOK di UPTD SD Negeri 3 Jinip, Kabupaten Birun, Aceh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menceritakan pengalaman praktik baik yang saya lakukan di kelas 5 UPTD SDN 3 Jinip. Dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu siswa dapat memahami manfaat renang sebagai salah satu indikator dalam meningkatkan kemampuan dan kebugaran tubuh. Untuk membangun keakraban antara pendidik dan peserta didik, hal yang sering saya lakukan adalah menunggu kedatangan mereka di depan gerbang sekolah. Dalam menciptakan suasana kelas yang harmonis, saya menyapa peserta didik dan menanyakan kabar mereka. Kemudian, mengarahkan peserta didik untuk membuat kesepakatan belajar yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nama, Ulfa Maya, diam. Saya janji akan diam waktu guru berbicara dan saya simak dengan baik. Pembelajaran PJOK di dalam kelas yang dilaksanakan pada jam siang membuat fokus dan konsentrasi peserta didik berkurang. Kondisi seperti ini saya siasati dengan mengajak mereka untuk melakukan yel-yel penyemangat. Iya! Mana dia? Iya! Mana? Kemudian menonton video inspiratif yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Juga menyertakan musik instrumen sebagai media pembangkit emosional peserta didik. Kemudian, untuk mengetahui gaya belajar, saya melakukan wawancara langsung terhadap peserta didik sebagai tindakan asesmen diagnostik non-kognitif. Tahap selanjutnya, saya membagikan LKPD kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dasar mereka tentang materi renang. Dan ini merupakan asesmen diagnostik kognitif. Adapun materi PJOK yang akan dipelajari, biasanya terlebih dahulu saya kirimkan ke grup WhatsApp wali murid sebagai informasi awal. Pada pertemuan pembelajaran tersebut, saya menggunakan media praktek modifikasi, yaitu beberapa botol minuman bekas yang saling terhubung dengan selang yang telah saya isi air berwarna merah.
Media ini sebagai ilustrasi jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh saat kita berenang. Enggak. Ketika kita berenang, ada yang mengalir? Darah dari jantung. Kemudian, saya melakukan pengorganisasian peserta didik ke dalam 4 kelompok. Pada materi tertentu, pengelompokan tidak saya tetapkan berdasarkan kemampuan siswa. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat kerjasama dan kekompakan kelompok dalam memahami materi. Namun demikian, materi yang saya berikan tersaji dalam 2 media, yaitu dalam bentuk video yang disertai narasi, Laut, danau, sungai, atau parit-parit irigasi. Kedua, berdiri dalam air. Ada pun tahapan yang sahabat lakukan pada tahap dan dalam bentuk puzzle. Puzzle yang saya sajikan sedikit berbeda, karena peserta didik harus menggunakan cermin untuk dapat membaca isi materi yang terdapat di belakang gambar puzzle tersebut. Dengan demikian, minat baca peserta didik dapat terdorong akibat rasa penasaran yang muncul. Tahap berikutnya, masing-masing kelompok mengumpulkan data yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang permasalahannya ditentukan oleh guru. Data yang diperoleh peserta didik adalah data yang didapatkan dari kesimpulan yang ada pada media ajar dan melalui searching Google atau YouTube yang dilakukan peserta didik menggunakan gadget mereka dalam kelompok. Setelah tugas selesai dikerjakan, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk sebuah karya. Untuk meningkatkan semangat dan antusias peserta didik, narator dari setiap kelompok menggunakan mikrofon dalam presentasinya. Hal ini terbukti ampuh menciptakan suasana yang kondusif di dalam kelas. Jenis gaya renang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu gaya bebas. Gaya renang bebas ini merupakan gaya renang paling mudah untuk dilakukan. Selain itu, gaya bebas ini merupakan gaya tercepat dalam renang jika dibandingkan dengan lain. Untuk kelompok lain, dipersilahkan menanggapinya dengan bertanya atau memberikan masukan dan saran. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, coba praktekkan gerakan gaya bebas. Kerjasama dan kekompakan kelompok akan terlihat saat mereka menyampaikan presentasi, di mana masing-masing anggota akan berperan dalam menyampaikan karyanya. Pada saat yang bersamaan, saya melakukan asesmen formatif. Tahap pembelajaran selanjutnya adalah refleksi, di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan memberikan tanggapan tentang pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. Setelah mempelajari materi ini, saya dapat mengetahui gaya. Di akhir pembelajaran, saya melakukan asesmen formatif lanjutan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran berupa kuisi. ada Sifa'ul Jannah 70%, nilai 6.080. Sementara asesmen sumatif saya berikan dalam bentuk ujian di akhir pembahasan materi pokok. Demikianlah pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi yang saya lakukan di UPTD SDN 3 Jinit. Semoga praktik baik ini dapat menjawab sebahagian kecil permasalahan dalam pembelajaran PJOK. Saya juga mengharapkan doa dan dukungan untuk kami dapat terus berkontribusi dalam menciptakan generasi bangsa yang cerdas dan berkualitas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.